Tahukah Anda bahwa ada 3 nama panggilan terlarang yang mampu membangkitkan hasrat bawah sadar dalam benak seorang wanita? Ini bukan sihir, melainkan psikologi. Dan yang paling mengejutkan adalah hampir tidak ada pria di dunia yang mengetahui rahasia ini. Bayangkan ini. Seorang pria mengucapkan sepatah kata sederhana. Sebuah frasa singkat dan tiba-tiba ia tak bisa berhenti memikirkannya. Jam kemudian saat ia sedang bekerja atau memeriksa ponselnya, pikirannya kembali ke frasa itu berulang kali bertanya-tanya. Mengapa aku tak bisa berhenti memikirkannya? Jawabannya terletak pada pemicu emosional yang mengaktifkan area otak yang terkait dengan hasrat, rasa ingin tahu, dan koneksi yang mendalam. Hari ini saya akan mengungkap 3 nama panggilan terlarang yang memicu area tersembunyi dalam pikiran wanita ini. Dan yang terpenting saya akan mengajari Anda bagaimana dan kapan menggunakannya agar efeknya tak terhentikan. Kata yang tepat pada waktu yang tepat memiliki kekuatan yang lebih besar daripada gesture atau penampilan apapun. Jika Anda pernah berbicara dengan seorang wanita dan merasa percakapan terhenti tanpa alasan atau ia kehilangan minat, itu karena Anda tidak mengaktifkan emosi bawah sadarnya. Jangan khawatir. Di akhir video ini Anda akan tahu persis apa yang harus dikatakan agar ia tidak melupakan Anda. Percayalah, julukan ketiga adalah yang paling ampuh. Ketika Anda menggunakannya dengan intonasi yang tepat, pikirannya akan mengaitkannya dengan Anda bahkan saat Anda tidak hadir. Sebelum memulai, berlanggananlah kanal ini Power, tempat kami mengeksplorasi kekuatan tersembunyi yang mendorong hasrat, kekuatan, dan pikiran manusia. Ingat, perubahan dimulai saat Anda bertindak. Boom! Kita mulai. Setiap kata mengandung rahasia tersembunyi. Mengetahui cara menggunakannya dapat meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Kata-kata adalah energi yang terkondensasi. Kata-kata tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga mengaktifkan emosi yang terpendam. Setiap kata dapat menjadi pemicu psikologis yang menghubungkan kenikmatan dengan kehadiran dan hasrat dengan ingatan. Dalam dunia ketertarikan, kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat dapat membuat perbedaan antara terlupakan atau menjadi obsesi yang samar. Inilah yang disebut psikologi sebagai pemicu emosional. Stimulus kecil yang diasosiasikan otak dengan kesenangan, keamanan, atau daya tarik. Ketika digunakan dengan benar, stimulus tersebut menciptakan ikatan tak kasat mata. Ketika digunakan secara salah, Anda tampak seperti peniru WhatsApp biasa dengan frasa-frasa brilian dan hati yang hidup. Tetapi jika Anda menggunakannya dengan baik, memahami logikanya yang mendalam, Anda dapat menyentuh saraf yang tak tersentuh pria lain. Psikologis ya. Dan Har menundukkan mancaranya. Bayangkan Anda berdiri di hadapannya di lingkungan yang tenang, mengobrol santai, bahkan tanpa beban. Jika Anda tidak mengaktifkan pemicu yang tepat, percakapan itu akan cepat berakhir. Tetapi jika Anda melakukannya dengan benar, setiap kata menjadi jangkar emosional yang membekas di benaknya memastikan dia tidak melupakan Anda. Semuanya berawal dari sebuah kebenaran yang hanya sedikit orang terima. Hasrat tidak lahir dari tubuh, melainkan dari otak. Ketertarikan bukan hanya kimiawi, melainkan pemrograman. Ketika seorang wanita merasakan hubungan yang mendalam tanpa memahami alasannya, itu bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari serangkaian stimulus yang ditempatkan dengan sempurna. Julukan terlarang. Kata-kata kecil yang tampak polos merupakan bagian dari rangkaian itu. Sebagaimana dijelaskan oleh psikolog Robert Cialdini dan Kevin Dutton, pengaruhnya bukan terletak pada apa yang Anda katakan, melainkan pada apa yang ditafsirkan orang lain saat mendengarkan Anda. Setiap kata adalah kaitan emosional yang berusaha membangkitkan emosi tertentu, kelembutan, perlindungan, kegembiraan, rasa ingin tahu, atau bahkan nostalgia. Otak perempuan yang lebih peka terhadap nuansa emosional merespons rangsangan mikro ini lebih mendalam daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Misalnya kata-kata seperti putri, bayi atau cintaku memang umum, tetapi tidak memiliki kekuatan emosional yang nyata. Namun julukan terlarang yang hanya digunakan dalam kasus-kasus khusus. Intim tanpa vulgar menciptakan rahasia kecil bersama yang memicu reaksi otomatis di otak. Kata itu menjadi simbol emosional. Setiap kali mereka mendengarnya, pikiran mereka kembali kepada Anda. Edward Bernays, bapak manipulasi modern berkata,
Dia yang memahami mekanisme tersembunyi dari pemikiran kolektif mendominasi massa. Meskipun ia berbicara tentang politik dan periklanan, prinsipnya juga berlaku untuk hasrat manusia. Bahasa adalah alat kendali. Mengetahui cara menggunakannya berarti menguasai pikiran tanpa memaksakan diri. Contoh, seorang siswa bercerita tentang seorang gadis yang hampir tidak berbicara dengannya. Suatu hari tanpa berpikir, ia memanggilnya badaiku. Senyumnya berbeda dan sejak hari itu ia mulai menulis surat kepadanya setiap pagi. Ketika saya bertanya mengapa ia mengatakan bahwa energi gadis itu mengingatkannya pada badai yang dahsyat, tak terduga dan tak mungkin diabaikan. Dia telah menciptakan jangkar emosional. Setiap kali ia memikirkan intensitasnya, kata badaiku kembali ke benaknya bersama ingatan akan pria yang memberinya nama itu. Inilah prinsip pertama. Ketika Anda memberi nama, Anda memprogram. Nama panggilan bukan sekadar kata, melainkan kode emosional yang terhubung dengan ingatan. Bausen Smart. Itulah sebabnya julukan terlarang harus diciptakan bukan ditiru. Zis lahir dari pengamatan autentik yang menggambarkan dirinya tanpa disadarinya. Seperti kata Sun Tzu, siapapun yang mendominasi medan, mendominasi pertempuran dalam pikiran perempuan, medan adalah emosi. Tugas Anda bukanlah mengatakan sesuatu yang baik, tetapi menciptakan jangkar. Julukan yang kuat harus memiliki 3 komponen. Refleksi emosional, sesuatu yang membangkitkan kelembutan, kekuatan dan kode unik yang tidak terdengar generik. Lebih lanjut julukan itu harus digunakan dalam konteks yang syarat emosi, tawa, tatapan, keheningan. Ketika ketiga elemen ini berpadu, pikirannya menciptakan hubungan tak kasat mata antara Anda dan emosi yang dirasakannya. Sejak saat itu, Anda bukan lagi sekedar manusia, melainkan stimulus mental. Setiap kali ia mendengar kata itu, bahkan dalam konteks yang berbeda, alam bawah sadarnya bereaksi. Paul Ekman menunjukkan bahwa otak tidak membedakan antara emosi yang diingat dan emosi yang dijalani. Jika dia merasakan sesuatu yang intens dengan Anda dan kemudian mengingatnya, tubuhnya akan menghidupkannya kembali. Itulah kekuatan psikologi gelap. Tapi hati-hati, ini bukan tentang manipulasi tanpa tujuan. Menggunakan pemicu ini berarti belajar berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Jika Anda melakukannya dengan niat yang tulus, Anda dapat mengubah hubungan bukan menghancurkannya. Sekarang mari kita analisis bagaimana ketiga julukan ini bekerja secara psikologis. Yang pertama menarik naluri protek. Mengaktifkan pola dasar ikatan emosional dan pengasuhan. Yang kedua, membangkitkan energi hasrat dan rasa ingin tahu. Menciptakan perhatian, daya tarik, dan misteri. Yang ketiga adalah yang paling kuat. Menembus pikiran membuatnya mengasosiasikan Anda dengan kenikmatan emosional bawah sadar. Akan mengingat Anda bahkan dalam diam. Bukan apa yang Anda katakan, tetapi apa yang Anda bangunkan. Pria yang memahami hal ini berhenti menjadi pria biasa. Dia menjadi arsitek emosional, tetapi mengetahui rahasianya saja tidak cukup. Anda harus menerapkannya dengan niat. Setiap nama panggilan berfungsi seperti kunci yang membuka berbagai pintu berbeda dalam pikiran wanita. Jende harus mempersiapkan landasan emosionalnya. Anggap ini seperti permainan catur mental. Ini bukan tentang bergerak cepat, tetapi tentang menempatkan bidang sabar. Kebanyakan pria gagal di sini. Mereka terlalu banyak bicara dan berusaha untuk mengesankan. Psikologi gelap tidak berusaha untuk mengesankan. Ia berusaha untuk memengaruhi secara diam-diam. Pengaruh sejati datang dari kendali internal. Jika Anda tidak mengendalikan impuls emosi atau keheningan Anda tidak akan mengendalikan percakapan. Pertama, praktikan kehadiran dalam diam. Bicaralah dengan hemat. Amati dan dengarkan. Setiap gerakan mikro mengungkapkan lebih dari sekadar kata-kata. Tatapan yang lebih rendah, napas yang tertahan, senyum tipis. Setiap sinyal memberitahu Anda pintu emosional mana yang sedang Anda ketuk. Ketika Anda menyadari adanya hubungan, perkenalkan nama panggilan pertama. Seharusnya terkesan spontan, tetapi sebenarnya tidak. Misalnya, jika dia intens dan tak terduga, Anda bisa mengatakan,
Kamu adalah kekacauan favoritku. Diam. Jangan jelaskan apun. Keheningan berikutnya memungkinkan pikirannya bekerja menafsirkan apa yang Anda maksud awal dari hubungan tersebut. Nama panggilan kedua diaktifkan oleh rasa ingin tahu dan permainan. Sedikit kenakalan yang membangkitkan hasrat tanpa mengatakannya secara terbuka. Misalnya kau tahu kau bisa mendapat masalah denganku kan tukang tipu kecil dan Anda hanya tersenyum. Nada bicara Anda bukan kata-kata Anda yang menyampaikan emosi tersebut. Nama panggilan ketiga berbeda. Itu adalah tanda psikologis gema yang tersimpan dalam pikiran. Gunakan hanya setelah pengalaman emosional yang intens, tatapan yang mendalam, atau momen kerentanan bersama. Contoh dengan suara rendah pengecualianku. Lalu diam. Keheningan memperkuat nilai kata itu, menciptakan eksklusivitas dan memperkuat ikatan. Emosi adalah jangkar. Jika Anda memicu emosi yang intens, otak mereka akan merekamnya bersama dengan citra dan suara Anda. P.F. Skinner membuktikan setiap emosi yang diulang dengan stimulus yang sama memperkuat ikatan, rasa ingin tahu, kelembutan, atau misteri yang konstan mengubah kehadiran Anda menjadi sumber emosi. Latih pengendalian diri Anda. Bernapas dalam-dalam. Rasakan keheningan yang berkomunikasi dan sedikit bicara. Ini membuat Anda magnetis. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, berlanggananlah Invisible Power. Anda akan belajar memengaruhi tanpa memanipulasi, menarik tanpa mengemis, dan meninggalkan jejak tanpa mengemis perhatian. Setiap nama panggilan adalah alat. Yang terpenting adalah momennya. Menggunakannya terlalu cepat akan kehilangan efeknya. Menggunakannya dengan sengaja akan meninggalkan jejak. Mentiu reaksi mikronya. Bernapas senyum minimal. Berhenti di situ. Jangan mengejar perhatian. Diamlah dan biarkan pikirannya bekerja untuk Anda. Ketika keheningan terasa berat, hasrat tumbuh. Itulah psikologi gelap.